Shalom. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang onsite maupun yang online di rumah, kami mengucapkan selamat tahun baru 2023. Tuhan memberkati. Tema tahun ini The Year of Faithfulness, artinya tahun kesetiaan. Tuhan Yesus telah lebih dulu setia kepada kita, maka kita wajib untuk juga setia kepada Tuhan Yesus. Hari-hari ini mari kita lebih fokus kepada Tuhan Yesus. Hidup kita diarahkan kepada Tuhan Yesus. Pasti saudara mendapatkan janji-janjinya ditepati. Saudara dipulihkan, diberkati. Amin. God bless you. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, apa kabarnya? Selamat tahun baru 2023. Kami mengundang Bapak dan Ibu untuk datang dalam ibadah raya yang akan diadakan pada hari Minggu. Kita akan 2 kali ibadah, sesi pertama pada jam 6:30 pagi dan sesi yang kedua jam 9 pagi di gereja. Bapak dan Ibu, kami juga mengundang untuk datang dalam ibadah doa lawatan setiap hari Kamis jam 7 malam di gereja. Kami juga banyak mengucapkan terima kasih untuk persembahan Bapak dan Ibu. Bagi Bapak dan Ibu yang rindu untuk menabur, dapat mentransferkan ke dalam rekening BCA 61551880018. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom anak muda, buat kalian nih yang muda seperti aku, jangan lupa ya ikut ibadah youth setiap hari Sabtu jam 5 sore di gereja. Dan juga ada Komsel Youth nih, diadakan setiap hari Jumat jam 7 malam di gereja. Kami tunggu ya, see you, God bless you. Shalom teman-teman, ibadah gereja anak sekarang jam 9:30 di aula gereja. Sekolah doa hari Kamis jam 6 sore di gereja. Kami tunggu ya. See you, God bless you. Shalom, kami mengundang dan tema kali ini adalah standar bahagia yang benar bagaimana sih? Oleh sebab itu temukan jawabannya dalam ibadah kaum wanita pada hari Selasa. Kami tunggu kehadirannya, Tuhan Yesus memberkati. Salam kekasih Tuhan, kami mengundang bagi pasangan pasutri atau calon pasutri untuk mengikuti acara Valdema Naim yang akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 18 Februari jam 3 sore. Acara bertempat di Sky Teras Taman Dayu Pandaan dengan acara permainan, kesaksian, dan bagi-bagi door prize tentunya dengan biaya sebesar 125.000 per orang. Biaya tersebut sudah termasuk transportasi, snack, dan romantic dinner atau makan malam romantis bersama pasangan. Dan bagi 3 pasangan yang beruntung akan mendapatkan voucher hotel berbintang. Dan kita akan berangkat bersama-sama kumpul di gereja pada jam 2 siang. Dan jangan lewatkan acara yang manis di bulan Februari ini. Ayo segera buruan daftarkan diri saudara di Ibu Viken. Kami tunggu kehadirannya dan Tuhan Yesus memberkati.
Cek. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita datang memuji, memuliakan namanya sebab dia adalah Raja di atas segala Raja. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas berkat-Mu yang melimpah bagi setiap kami. Tuhan, kami datang, kami mau meninggikan, memuji, memuliakan nama-Mu. Sembah dan puji hanya bagi-Mu saja Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Tuhan, Kaulah pengharapan kami. Kami berserah hanya kepadamu ya Yesusku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus, Kaulah perlindunganku, selalu ku puji. Tuhanlah Kaulah pengharapan kami. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, oh Yesus. Kaulah perlindunganku, lalu ku puji. Mulut kami penuh dengan pujian. Haleluya. Dengan pujian kepada Yesus Tuhan, Raja di atas segala raja. Oh haleluya. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Kami percaya hanya kepada Yesus, hanya kepadamu, oh Yesus. Kaulah perlindunganku, hanya Kau saja yang layak dipuji. Ku puji, mulut kami penuh, mulutku penuh dengan pujian kepadamu
pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Oh sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulut kami penuh dengan pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus, ya Yesus Tuhan. Oh sepanjang hari ku beri haleluya penghormatan kepadamu ya Allah, kepadamu ya Allahku, kepadamu ya Allah, oh kepadamu ya Allahku. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagimu. Haleluya. Oh, kami menyembah, kami agungkan. Haleluya. Haleluya. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagimu. Haleluya. Oh, haleluya. Sembah dan puji hanya bagimu. Haleluya. Kami sanjung, kami agungkan, kami muliakan namamu. Kaulah Raja di atas segala raja. Haleluya. Hosana, 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 hosana. Kau Allah yang baik Tuhan, Kaulah Raja yang layak dipuji dan disembah. Haleluya. 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 Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Haleluya. Kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih, Engkau baik Tuhan. Kasih setiamu tak berkesudahan. Haleluya. Haleluya. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulut kami penuh dengan pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Oh mulut kami penuh
Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Haleluya, haleluya. Kami agungkan, haleluya. Kami sanjung Engkau Tuhan, haleluya. Haleluya. Kami muliakan, haleluya. Kami sanjung, haleluya. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami punya Tuhan yang besar. Oh haleluya, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan Mari Bapak Ibu kita pujikan pujian ini lebih tinggi. Katakan kami punya Tuhan yang besar. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Kami terima, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya. Benar Engkau Tuhan adalah Allah yang besar, yang layak dipuji dan disembah. Seluruh hidup kami hanya bergantung kepada Engkau Yesus, Raja Maha Besar yang siap memuji Tuhan lebih lagi. Katakan amin. Percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Raja Maha Besar. Amin. Mari tengok kanan kiri, katakan Tuhanku Raja Maha Besar. Haleluya. Tuhan Raja Maha Besar. Hey! Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar.
kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Namun sebelumnya ada pengumuman tambahan. Yang pertama, mengundang pasangan di gereja ini untuk dapat mengikuti Fall Day, pendaftaran melalui Bu Viken. Yang kedua, Fellowship Praise and Worship pada hari Sabtu 4 Februari 2023 pukul 18.30 di gereja. Sekali lagi, Fellowship Praise and Worship hari Sabtu 4 Februari 2023 pukul 18.30 setelah ibadah Yud. Mari kita persiapkan persembahan kita, namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas berkat-Mu yang telah melimpah ke setiap hidup kami Bapa. Kalau tiba saatnya Tuhan, kami akan memberikan dari apa yang Kau telah berikan Tuhan. Biarlah apa yang kami persembahkan ini Tuhan boleh menjadi berkat bagi gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Kami renungkan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu, haleluya, tujuan hidup hanya untuk menyenangkan-Mu Tuhan. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita akan sambut firman Tuhan. Kami renungkan firman-Mu siang dan malam, kami pegang perintah-Mu Tuhan dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang
Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami sangat bersyukur karena Tuhan baik dalam hidup kami. Tuhan sudah memberkati kami begitu limpah. Tuhan sudah memberikan kami kesehatan, nafas hidup untuk kami boleh beribadah, untuk kami boleh datang menyembah, memuji nama-Mu. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu pagi hari ini Tuhan. Karena Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu punya rencana yang besar dalam hidup kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dan saat ini biarlah Tuhan urapi hamba-Mu, urapi kami semua, jemaat-Mu, baik yang ada di lantai atas, lantai bawah, juga yang beribadah secara online. Tuhan, nyatakan firman-Mu, tuntunan-Mu melalui hamba-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, Shalom. Selamat pagi semuanya. Pagi hari ini pada waktu kita datang ke tempat ini, saya percaya setiap kita, setiap Bapak Ibu Saudara yang hadir di tempat ini, setiap kita punya yang namanya tujuan hidup. Amin. Pada waktu kita punya tujuan hidup itulah rencana Allah dalam hidup kita. Tema yang saya bawakan adalah bulan ini tujuan hidup. Mari kita baca ayat Alkitab dalam Filipi pasal 1 ayat 20 sampai 22. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. 22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih aku tidak tahu. Bapak Ibu Saudara, menurut Kamus Bahasa Indonesia KBBI, tujuan itu adalah arah atau haluan sesuatu yang harus dituju. Setiap kita hidup pasti punya tujuan, betul? Kalau kita datang ke gereja ini, saudara punya tujuan apa saudara? Beribadah. Pada saat kita berdoa, kita punya tujuan membangun komunikasi dengan Tuhan. Bahkan setiap benda-benda yang ada di ruangan ini, setiap benda-benda yang kita miliki, itu semua punya tujuan atau purpose. Amin. Kursi ini didesain begitu rupa oleh sang pembuat kursi. Lampu ini didesain untuk punya satu tujuan semuanya. Tidak ada benda yang tanpa tujuan. Lampu ini didesain, ciptakan untuk menerangi. Ya. Mikrofon ini didesain punya tujuan untuk membantu saya berbicara supaya saudara bisa dengar. Kalau saya tidak pakai mikrofon ini, mungkin bisa dengar. Tapi kalau untuk ruangan ini, tapi kalau sampai ribuan orang, sampai ruangannya sampai di stadion, tidak akan pernah dengar kita suaranya. Nah, setiap benda-benda, bahkan setiap kita pasti punya tujuan. Betul enggak? Ada satu pemikiran yang satu terkenal dari Aristoteles, seorang filsuf Yunani. Dia mengatakan begini, saudara. Dia mengatakan bahwa salah satu pemikiran yang terkenal mengenai tujuan hidup manusia adalah pendapat dari Aristoteles yang mengatakan bahwa tujuan hidup manusia adalah mencapai eudaimonia atau kebahagiaan. Oleh karenanya kebahagiaan merupakan sesuatu yang bernilai terhadap dirinya. Aristoteles ini seorang filsuf Yunani, guru besarnya Alexander Agung, dan dia menjadi murid dari Plato, dan dia ini menulis tentang filsafat dan ilmu fisika, politik, dan psikologi. Jadi dia tuliskan bahwa tujuan hidup manusia itu mencari kebahagiaan. Jadi punya tujuan hidup ini.
Terlebih lagi bila kita sebagai orang percaya bahwa kita semua punya tujuan, yaitu hidup yang kekal. Amin. Pada waktu kita mengikut Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, kita punya tujuan dalam hidup kita, yaitu hidup kekal bersama Tuhan Yesus. Kita semua punya tujuan, sekolah, kita punya tujuan cari ilmu. Kita bekerja, tujuannya apa? Cari uang. Menikah, siapa yang sudah menikah di sini bertujuan apa? Membangun sebuah keluarga, memiliki keturunan, memiliki sebuah keluarga yang bahagia. Ini semua punya tujuan. Jadi ada hari-hari ini, tapi ada juga orang-orang yang hari-hari ini saya melihat, dan kita mungkin mendengar, juga melihat di medsos, ada orang-orang yang hidupnya tanpa tujuan. Ada nggak hari-hari ini orang yang hidupnya tanpa tujuan? Ada ternyata. Ada lagu yang ditulis, yang dinyanyikan sempat beberapa waktu yang lalu. Siapa yang nyanyikan itu? Yang lagunya gini loh. Bangun tidur, tidur lagi, bangun tidur, tidur lagi itu loh. Mbak Surip, lagunya piye itu lagu ini? Ya, bangun tidur, tidur lagi, ya toh. Jadi ada orang yang bangun tidur, nanti makan, nanti nongkrong, lihat main game seharian. Ada di rumah saya, di depan rumah saya itu ada anak-anak muda, saudara. Pagi-pagi sudah nongkrong, main game, sampai siang. Nanti sore sudah kumpul lagi, main game, mereka ada 5-6 orang, main game, masing-masing pegang HP. Main game sampai tengah malam. Saya pikir, saya pada waktu mempersiapkan, saya diingatkan seperti anak-anak di depan rumah saya ini, di pos, ada pos satpam. Tujuan hidup mereka itu apa ya? Ya, mereka punya tujuan hidup, yaitu tujuannya memperkaya yang punya game itu, saudara. Ada satu ilustrasi seperti gini, ada satu pertandingan basket. Pertandingan basket itu jikalau tanpa ring bola, saudara, maka kira-kira pertandingan itu seperti apa, saudara? Saudara bayangkan nggak, ada satu arena pertandingan, ada dua kubu, mereka bertanding basket, mereka muter-muter berebutan bola, royoan bola. Tapi nggak ada ringnya, saudara. Ini kan mereka seperti sesuatu yang melakukan seperti itu terus-menerus, dan akhirnya penonton akan bosen. Tujuannya apa? Bola itu dimasukkan, ada tujuan golnya, saudara. Atau kita kalau seperti kita naik bus, saudara. Tahun depan ini kan gereja mau mengadakan tur ke Bali, ada tujuannya ke Bali. Tapi coba Pak Wito bikin pengumuman, jemaat silahkan daftar, kita mau wisata bersama. Hore, mau kemana? Mbuh. Naik apa? Bis. Lu tujuannya terus kemana? Nggak tahu. Pokoknya daftar aja wis. Tujuannya nggak tahu. Pokoknya muter-muter aja bisnya. Kira-kira ada yang mau daftar, saudara? Nggak ada. Seperti kita juga mau setir kendaraan, saudara. Saudara, kalau kita setir kendaraan, kita pasti punya tujuan. Oh, saya dari Sidoarjo, saya mau ke Malang. Nggak mungkin saudara masuk mobil, starter mobil, kemudian saudara jalan. Kemudian anak-anak, mungkin istrimu tanya, Pak mau kemana? Bu, muter aja pokoknya. Saya pernah beberapa waktu yang lalu, Sidoarjo padam lampu berapa jam itu loh. Jadi malam itu kami kepanasan. Akhirnya sudah masuk mobil aja. Masuk mobil, kita muter-muter kota Sidoarjo. Kemudian ya sudah
ke McD. Karena sudah muter-muter bosen ke McD. Makan di McD sampai malam. Karena McD ada genset. Setelah itu kita mau kemana? Ya muter-muter aja. Gak ada tujuan. Gak enak saudara ternyata. Bayangkan. Kalau hidup tanpa tujuan itu mengenaskan. Dan berapa banyak kita anak-anak Tuhan, hidup kita ini seperti itu kadangkala. Ada mungkin juga ya, saya berdoa di tempat ini enggak ada. Kita semua punya tujuan hidup yang jelas. Amin. Apalagi kita sebagai anak Tuhan. Hidup tanpa tujuan itu hidup sama dengan hidup tanpa arti. Tanda-tanda hidup tanpa tujuan. Nah, ini ada tanda-tandanya, saudara. Pertama, tidak mengenal diri sendiri. Jadi orang yang hidup tanpa tujuan itu nggak kenal dirinya siapa. Ya tahu namanya siapa, lahirnya di mana, orang tuanya siapa. Tapi hidupnya ini nggak punya tujuan yang jelas. Kemudian yang kedua, tidak puas akan kehidupan. Komplain terus. Saudara kalau punya teman kerja atau saudara punya teman sekolah, kalau saudara orangnya ini suka komplain aja, suka protes aja. Ini ciri-ciri orang yang tidak punya tujuan hidup. Kemudian yang ketiga, tidak tahu apa yang diinginkan. Kamu nanti sekolah mau jadi apa? Tidak tahu. Sekolah mau jurusan apa? Tidak tahu. Kamu kepingin kerja apa? Tidak tahu. Kamu mau nikah sama siapa? Tidak tahu. Matilah kau. Ini mengenaskan loh, tragis saudara. Yang keempat, selalu nggak pernah merasa cukup. Hidupnya kok kurang aja, protes, kurang. Ini salah satu tanda orang-orang yang hidup tanpa tujuan. Dalam Alkitab dengan jelas tertulis tentang tujuan hidup manusia. Yang pertama saudara, Alkitab menulis apa sih tujuan manusia ini diciptakan Tuhan. Tuhan punya tujuan menciptakan. Yang pertama untuk memuliakan Allah. Kejadian pasal 1, saudara tidak usah baca ayat ini, nanti sebentar. Kejadian pasal 1 ini bagaimana kisah penciptaan, Allah menciptakan manusia. Allah menciptakan semua punya tujuan. Kalau saudara baca di Kejadian pasal 1. Matahari diciptakan untuk menerangi, bulan, kemudian pohon-pohonan, hari pertama sampai hari ke-6. Kemudian Allah menciptakan semua binatang-binatang diciptakan Allah. Semua punya tujuan. Nah, tetapi yang dikatakan pada waktu Allah setelah menciptakan manusia, dia katakan sangat baik. Semuanya pertama baik. Tapi setelah dikatakan Kejadian pasal 1, dikatakan Allah setelah menciptakan manusia, dikatakan sangat amat baik. Kenapa Tuhan menciptakan manusia? Pertama, untuk memuliakan Allah. Yesaya pasal 43, 7. Coba ditampilkan ayat ini. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan juga kujadikan. Nah, terjemahan bahasa Indonesia katakan sebab mereka semua telah dipanggil dengan namaku. Mereka kuciptakan untuk mengagungkan aku. Inilah firman Tuhan yang dengan jelas dikatakan. Kita diciptakan, Bapak Ibu saudara di tempat ini. Semua diciptakan untuk mengagungkan Tuhan. Memuliakan Allah. 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum. Atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semuanya untuk kemuliaan Allah. Jadi ada tujuannya. Kita makan, kita minum, kita bekerja, kita melakukan semuanya. Tujuannya apa? Selain kita beribadah, jelas memuliakan Tuhan. Tetapi setiap hari di marketplace, pada waktu kita melakukan banyak hal dalam hidup kita, tujuan kita memuliakan Allah, menjadi berkat bagi nama Tuhan. Ini tujuan hidup kita sebagai orang percaya. Sekalipun maaf ya, sudah pensiun. Seperti Bapak Aris, Pak Hartono. Di tempat ini ada orang-orang yang sudah pensiun secara pekerjaan sekuler.
Tetapi selama kita masih hidup di dunia ini, kita punya tujuan hidup memuliakan Allah. Amin. Memuliakan Allah melalui apa, saudara? Memuji Tuhan setiap saat. Pada waktu kita memuliakan Allah, kita memuji Tuhan setiap saat. Mazmur 69 ayat 30. Tetapi aku ini tertindas dan kesakitan. Oh, ini ayat 30. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Ada banyak orang datang beribadah, oh masih puji-pujian. Nanti aja kalau pas firman. Datang terlambat tak apa-apa. Bapak Ibu Saudara, pada waktu saudara datang beribadah, bukan hanya sekedar kita mendengar firman seperti saudara duduk pagi hari ini. Tapi sebelum kita mendengar firman, kita memuji Tuhan. Kita mau bersyukur, memuliakan Allah, mengagung-agungkan Tuhan. Itulah tujuan hidup kita. Tujuan kita datang beribadah. Jadi bukan sekedar pengisi waktu. Tapi aku hendak memuji-muji Tuhan. Kemudian yang kedua, memuliakan Allah itu apa? Melakukan kebaikan ternyata. Selain kita memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan, ternyata memuliakan Allah itu melakukan kebaikan. Efesus pasal 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita ini adalah ciptaan Allah, terjemahan bahasa Indonesia masa kini, dan melalui Kristus Yesus Allah membentuk kita supaya kita melakukan hal-hal yang baik yang sudah dipersiapkannya untuk kita. Jadi pada waktu kita diciptakan Tuhan, memuliakan Allah, itu melakukan kebaikan ternyata. Jadi terang, melakukan hal yang baik. Saya percaya setiap kita sudah melakukan yang baik. Amin. Pada waktu kita melakukan yang baik, kita jadi berkat. Perkataan kita, perkataan yang baik. Perbuatan kita dalam bekerja, berbuat yang baik. Jujur, dipercaya. Saudara, orang yang dipercaya, orang yang baik. Orang yang dipercaya adalah orang yang melakukan kebaikan-kebaikan dalam hidupnya. Sementara mungkin rekan-rekan kerja kita, orang-orang sekeliling kita melakukan hal yang gak baik. Sesuatu yang gak baik. Jangan kita terkontaminasi, jangan sampai kita ikut-ikutan berbuat yang gak baik. Nanti ada anak-anak hari ini, mulut ini begitu ngomong hal yang gak baik, saudara. Mengutuki anak kita. Oh goblok kamu. Oh kamu ndak akan kawin kamu. Mengutuki anak-anak kita. Ini perkataan-perkataan yang gak baik, saudara. Mungkin melakukan sesuatu yang tidak baik dalam hidup kita. Kita gak bisa memuliakan Allah dalam mulut kita. Ayo saudara, pada waktu kita datang beribadah pagi hari ini, kita memuji Tuhan. Mengatakan Tuhan engkau baik. Setiap hari engkau baik. Tapi pada waktu saudara keluar dari ibadah, pada waktu saudara tidak lagi beribadah, sementara saudara bekerja, ngamuk to'ai. Saudara, kira-kira ada orang yang marah, orang yang emosi berlebih-lebihan, mengatakan sesuatu yang baik, perkataan yang baik? Saudara ada enggak orang lain? Coba saudara. Saudara kalau ngamuk, saudara bisa ngomong haleluya? Gak bisa saudara. Perkataan-perkataan kebun binatang keluar kabeh saudara. Nanti perkataan-perkataan, saya melihat di depan rumah saya itu loh, yang anak-anak tadi yang gak ada tujuan hidup tadi loh. Nanti main game sendiri, ngomong-ngomong sendiri. Setelah ngomong-ngomong, meso-meso sendiri. Tahu ya meso ya? Arek Surabaya itu loh.
Oh pecel pincuk gitu loh. itu saya itu sampai gini, aduh puji Tuhan habis ini aku pindah. Gak ngono nanti ini iso transfer loh. Dan itu pagi dan sampai malam saudara. Anak-anak main game, nanti kan kalah, kalau kalah. Oh pecel pincuk. Saya gitu, aduh, nanti juga kamarnya Angie di depan persis, kamar Angie di halaman depan, di depan. Jadi denger deh itu, siang malam itu. Pecel pincuk itu. Saya sampai gini, aduh. Jadi saudara, ayo jaga perkataan kita. Jaga perbuatan kita. Setiap orang yang memuliakan Allah itu pasti berbuat hal-hal yang baik. Karena kita ini diciptakan buatan Allah loh saudara, dalam Kristus Yesus. Made from heaven. Tuhan menciptakan kita, Tuhan memilih kita untuk melakukan Allah, memuliakan Allah dengan berbuat baik saudara. Yang kedua, tujuan hidup manusia menikmati Allah selama-lamanya. Loh, ini loh yang penting saudara. Pertama menikmati apa? Menikmati berkat Tuhan. Apakah kita nggak boleh kita tujuan untuk memperkaya diri? Boleh saudara. Tapi bukan itu tujuan hidup kita saudara. Tapi menikmati berkat Allah. Diberkati untuk memberkati. Diberkati, memberkati. Terima, apa? Kasih. Amin. Kok abot ya? Berat saudara. Diberkati untuk memberkati itu berat. Kadang-kadang Tuhan menuntun kita untuk memberkati. Saya kemarin saya begitu kuat dorongan untuk memberkati seseorang. Padahal sempat ketemu tapi waktu itu nggak sempat gitu loh saudara. Saya akhirnya sempat, sudah pulang, saya malamnya itu, pagi ketemu, malamnya itu saya prioritaskan, sudah kita ke rumahnya, kita memberkati. Ada damai sejahtera, ada kebaikan Tuhan yang kita terima. Menikmati berkat Tuhan. Kemudian yang kedua, memiliki hubungan intim dengan Allah, saudara. Tujuan hidup kita diciptakan memiliki hubungan intim dengan Allah. Pada waktu Allah menciptakan Adam dan Hawa, dia punya tujuan yaitu ada hubungan yang intim. Kalau saudara lihat perjanjian lama, bagaimana Allah bisa berkomunikasi, bisa ngomong-ngomong, bisa berkomunikasi dengan erat. Ya, saudara. Nah, ini memang perlu proses saudara untuk memiliki keintiman dengan Tuhan. Itu bukan, kita nggak cukup sekedar, saudara bisa punya bayangan nggak saudara kalau saudara intim dengan anak kita, dengan istri kita. Hubungan Allah dengan, kadang-kadang Allah itu mau kita itu punya hubungan yang intim. Tujuan kita ini diciptakan memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Berapa banyak orang yang pada saat dia begitu menyanyikan satu lagu pujian, dia bisa menangis. Kadang-kadang pada waktu saat saya bersaat teduh, saya bisa menyembah Tuhan. Meskipun hanya melalui pakai YouTube, saudara. Saya bisa merasakan Tuhan itu begitu baik ya dalam hidup saya. Sekalipun saat ini kita mungkin mengalami satu lembah kekelaman. Ada proses yang kita alami, tetapi ayo kita bangun hubungan dengan Tuhan itu lebih erat lagi. Kalau tahun 2023, tahun resesi, tahun kegelapan. Satu-satunya yang bisa kita melewati kegelapan ini, hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Saat kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, saudara. Saya percaya kita pasti akan terbang seperti burung Raja Wali, melintasi badai. Yang terakhir saudara,
tujuan hidup manusia, orang yang percaya kepada Tuhan, menggenapi rencana Allah dan memenuhi panggilan ilahi. Tujuan hidup kita selaras dengan kehendak Allah. Selaras itu sejalan dengan rencana Allah. Kalau Allah mau lurus, kita ikut lurus, saudara. Allah mau kita melayani, ayo kita melayani, jangan kita mengeraskan hati. Kemudian yang berikutnya, menggenapi rencana Allah dalam berbuah dalam hidup ini. Filipi pasal 1 ayat 22. Dikatakan tujuan hidup kita seperti Rasul Paulus, berbuah dalam hidup ini. Jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti aku bekerja memberi buah. Ada buah pertobatan. Dan yang terakhir, menjadi serupa dengan Kristus, saudara. Menggenapi rencana Allah dan memenuhi panggilan ilahi, supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang kedua. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Filipi 3 ayat 10 ayat terakhir. Filipi 3 ayat yang ke-10. Yang ku kehendaki, ini Rasul Paulus katakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitanya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ini tujuan kita, saudara. Menjadi seperti Tuhan, menjadi seperti Yesus. Ada satu lagu lama, saudara, yang katakan gini, yang ku rindukan hanya Kau, Yesus. Di dalam perkataan, pikiran, lupa aku. Jadi refrennya gini, menjadi seperti Kau, Yesus. Menjadi seperti Kau, Yesus. Menjadi seperti Kau dalam seluruh hidupku. Ada enggak teksnya itu ya, lagu lama itu. Saudara, ini kerinduan kita dan tujuan hidup orang percaya ya ini. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus, menjadi seperti Yesus, saudara. Dalam pikiran, dalam perkataan, dalam perbuatan kita. Nah, saudara, Tuhan punya tujuan ke dunia untuk menyelamatkan manusia dari kebinasaan. Bila kita ini di tengah hutan, saudara, kita perlu kompas. Dan kalau kita saat ini, hari-hari ini, di zaman sekarang ini, zaman milenial, zaman serba digital, kalau kita mengendarai sebuah kendaraan mobil atau motor, ataupun berjalan, di tengah satu kota yang baru yang kita nggak tahu hafal jalannya, selama, saudara, kita bisa pakai Google Maps atau Waze. Saudara akan dituntun, saudara mau mengatakan ke jalan Trunojoyo, Batu, Malang, atau ke Hotel A. Saudara tinggal ketik Google Maps, saudara akan dituntun dengan Google Maps itu. Ke tujuan dengan sampai. Selama saudara mengikuti arahan itu dengan benar. Tapi kalau arahan itu mengatakan 200 meter lagi belok kanan, tapi saudara belok kiri. Kemudian setelah saudara belok kiri, Google Map akan mencarikan mengupayakan, dia akan carikan jalan supaya saudara bisa kembali. Kalau memang nggak ada jalan, belok kanan atau belok, saudara akan dikatakan putar balik. Putar balik, putar balik. Ya kan?
Yang saudara pakai Google Maps, saya suka pakai Google Maps. Setelah itu saudara diarahkan, putar balik kalau memang tidak ada jalan lagi. Tapi kalau saudara terus melanggar, lama-lama Google Map-nya akan, Anda salah, Anda goblok. Ya Google Map gak sampai segitulah, gak ada. Ya loh, itu Google yang lain itu. Saudara, kita dituntun saudara. Nah hidup kita ini apa yang menuntun kita? Ada Roh Kudus. Tuhan katakan, aku akan memberikan roh penolong yang menuntun engkau kepada jalan kebenaran. Yang menuntun engkau supaya kita mengerti tujuan hidup kita, goal kita sampai pada waktu kita dipanggil Tuhan. Saudara, ini yang hari ini yang harus kita kerjakan hari-hari ini. Tuhan tuntun saya nggak perlu hal yang lain. Saudara, pada waktu kita hari ini mengalami kesesakan, hari ini saudara mengalami lembah kekelaman, selama saudara dipegang oleh Tuhan, dipegang oleh Roh Kudus, saudara akan mengalami tuntunan, sekalipun saudara akan mengalami lembah kekelaman. Lembah kekelaman ini sesuatu hal yang tidak enak, proses itu penderitaan. Tetapi tujuannya menjadi seperti Yesus, saudara. Ini tujuan hidup orang percaya. Tujuan Allah menciptakan kita. Tujuan Allah menciptakan kita ini bukan iseng-iseng, saudara. Oh, aku iseng-iseng ya, tak ciptakan Hesky. Tapi karena, warna putihnya habis ya, dikasih warnanya agak hitam-hitam sedikit. Enggak lah saudara, Tuhan enggak gitu. Ya Tuhan punya tujuan, kita diciptakan beraneka ragam, matanya cuman garis gitu toh. Saya punya teman saudara, kalau kita dulu masih kecil ya, kalau kita lagi, ya namanya kita masih kelas 2, kelas 3 SD. Dia kalau lari itu saudara, sampai ketawa, sambil kita tuh kejar-kejaran itu sambil ketawa. Nah dia ketawa itu sambil nabrak-nabrak karena matanya tinggal garis gitu saudara. Saya ngomong, lah ojo guyu ta, mbek Melayu, nobrok weh. Tapi ada yang matanya belolok gitu loh saudara, boros saudara. Tuhan punya tujuan menciptakan kita semua, amin saudara. Nah, rencananya mengenapi rencana ilahi saudara. Selama di dalam dunia ini semakin jelas hidup kita ini kita hidup dan kita boleh menjadi yang berdampak karena kita memiliki tujuan hidup yang benar di dalam Tuhan. Sepanjang tahun 2023 ini apa tujuan hidup kita? Apakah goal kita? Kita punya goal, kita mau memperkaya diri, kita mau sukses dalam karir kita. Kita punya goal, kita mau beli mobil, kita mau tujuan, kita mau melakukan banyak hal. Oke, kita doakan saudara. Kita minta Tuhan tuntun saya, Tuhan berkati saya. Selama tujuan kita ini jelas dan melakukan kebenaran firman Tuhan, pasti akan Tuhan memberkati. Amin saudara. Mari saudara, saya mengundang pemusik, pemuji. Biarlah pagi hari ini terima kasih Tuhan. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku
Rencanamu indah bagiku, Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini mungkin ada beberapa waktu yang lalu yang sudah terlewati dalam hidup kita. Sehingga kita mungkin melewati hidup ini begitu saja, saudara, tanpa ada tujuan hidup yang jelas. Pagi hari ini, saya pun juga pada saat mempersiapkan makalah ini, materi ini, saya sungguh-sungguh dibawa Tuhan untuk merenung, sedikit merenung, saudara. Malam-malam saya merenung, saya diingatkan Tuhan beberapa waktu pada waktu saya masa-masa muda saya membuang waktu begitu, sekian tahun saya buang waktu saya dengan hal-hal yang tidak berguna. Tetapi saya bersyukur kalau Tuhan saat ini sudah pakai memanggil saya untuk melayani Tuhan. Pada waktu kita mungkin hari ini kita sudah melewati sekian tahun, 5 tahun, 10 tahun, ada mungkin sudah lebih dari 30 tahun. Begitu saja kita jalani hidup kita. Kita nggak ngerti tujuan hidup kita yang sesungguhnya. Tetapi kalau pagi hari ini saudara punya menetapkan hati saudara. Saudara punya tujuan hidupmu apa saudara dalam hidupmu? Yang sesungguhnya. Ayo saudara, kita mau minta sama Tuhan Roh Kudus. Serahkan hidupmu. Serahkan semua tujuan hidupmu untuk memuliakan Allah, untuk menikmati Tuhan, menjadi serupa. Ini tujuan akhir hidup kita. Sehingga sekalipun saat ini saudaramu sudah usia sudah lanjut, tetapi saudara punya komitmen sama Tuhan, diperbaharui, di-refresh komitmen kita. Tuhan pakai saya punya kerinduan Tuhan. Saya punya kerinduan mempunyai tujuan hidup menjadi serupa dengan Kristus. Bapak, kami berdoa pagi hari ini menjelang siang ini. Kami tahu Tuhan, saat Engkau memanggil kami, saat Engkau memanggil kami menetapkan hidup kami untuk menjadi anak-anak-Mu, menjadi murid-murid Kristus. Tuhan, pertajam telinga rohani kami, pertajam hati kami untuk mengerti tujuan hidup kami. Saat kami bekerja, saat kami melakukan banyak hal, melakukan aktivitas kami, bahkan saat kami sudah pensiun sekalipun Tuhan, kami mau menggenapi rencana Allah, berjalan selaras dengan kehendak Allah, menjadi serupa dengan Kristus.
Tuhan, tolong kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, hanya Engkau yang sanggup. Hanya Engkau yang mampu Tuhan. Yang menuntun jalan kami Tuhan. Urabatakaramasyatakaramasya. Irabatakaramasyatakarabalarabalaramasa. Yalarabalaramashyatakarabalarabalaramasa. Uriyalarabalaramaya-ramasyatakarabalarabalaramasa. Uriyalarabalaramashyatakarabalarabalaramasa. Irabalarama-ya-ramasakatakarabasyatakarabalaramasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya Rabba-Rabba-Rabba. Kita akan mengakhiri ibadah pada siang hari ini. Mari saudara angkat kedua tanganmu. Kami bersyukur Tuhan untuk pesan yang sudah Tuhan sampaikan buat setiap kami melalui hamba-Mu, Bapak Pendeta Daniel Aryadi. Berkati kembali hidupnya, Kau isi bejana hidupnya. Dan dimanapun Tuhan Kau mengizinkan beliau melayani, Tuhan biarlah itu boleh menjadi berkat. Dan semakin banyak orang boleh dimenangkan bagi Kristus. Dan kami semua umat-Mu yang sudah mengikuti ibadah pada siang hari ini Tuhan. Kami rindu, kami pulang dari tempat ini. Kami boleh semakin mengerti bahwa Tuhan punya tujuan yang luar biasa buat setiap kami. Tanpa terkecuali, Tuhan mempersiapkan kami untuk kami boleh menjadi Tuhan calon mempelai Kristus, di mana Kau akan datang kedua kali. Biarlah kami kedapatan adalah jemaat yang kudus dan tak bercacat celah di hadapan-Mu. Kami tahu semua itu kami harus Tuhan melewati begitu banyak proses di dalam kehidupan kami. Tetapi kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih. Dan saat ini kami mengangkat kedua tangan kami untuk kami boleh menerima berkat Tuhan. Allah Roh Kudus, Engkau yang menyempurnakan ibadah pada siang hari ini. Dan tiba saatnya kami semua umat-Mu Tuhan. Kami rindu pulang dari tempat ini. Kami ingin mengikuti ibadah, kami juga boleh menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan, perlindungan dan penyertaan dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita katakan amin.